بين كتفيه على خواتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة رسل الكرام خاتم الرسل الكرام بالمدينة قد حضرنا بالمدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام أنا كل أتمنى أنا كل أتمنى عند هاتيك الختام عند هاتيك الختام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام كيف جعل مجتمعنا كيف جعل مجتمعنا ويكون حسن الختام ويكون حسن الختام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام Saya Abdul Qadir Jalan Syaikhul Akum Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan amdi akna saya masyarakat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani hubungan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makin mesra di hati kita, tersua kalimat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad waj'alna ma'a sayyidina wa nabina Muhammad fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati al mukarramuna li kullil habaib fi hajal majlis. Yang ulun hormati semua para habaib, dan lil khusus Habib Zainal Alqab. Beliau adalah ketua nasab dari Rabitah Alawiyah Banjarmasin, yang beliau duduk di bawah, tidak mau di atas tadi. Beliau hafal sekali tentang nasab-nasab para habaib di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kalau ingin bertanya tentang habaib, rujuk kepada beliau. Demikian yang seniornya kemarin juga adalah Habib Muhammad Al-Hafsi, itu juga hafal, dan Habib sekretarisnya juga adalah Habib Abdurrahman Assegaf kemarinnya. Insya Allah dengan demikian menjadi yakin hati kita tentang para habaib, ingin mengenal sejarah mereka, mencintai para habaib, bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali hormati para tuan guru yang berada di sebelah saya, kanan saya, mudah-mudahan mereka juga memberikan keberkahan kepada kita yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan untuk menguatkan hati kita, bagaimana kita menghadapi bencana-bencana, baik bencana besar maupun bencana yang kecil pada diri kita.
Yang kedua, harus memahami bencana itu sesungguhnya hakikatnya bukanlah bencana, tapi bagaikan Ar-Rasul, bagaikan utusan dari Allah, suatu utusan dari Allah, singgungan dari Allah kepada kita, sehingga menjadikan kita sebagai pembelajaran dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tidak diberikan musibah, bencana, kecuali dia harus menerima. Maka selanjutnya juga kita bisa berserasi dengan bencana itu. Bagaimana kita memahami dalam pengorbanan sayap di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, minggu kemarin, untuk memperhatikan agar terhadap kehidupan sehari-hari dalam hal mencari rezeki, nikmat atau rezeki karunia Allah, min fadlillah, karunia-karunia Allah di dunia ini, hendaklah kita berupaya dan berusaha. Janganlah berserah diri kepada takdir, tapi berusahalah dulu semampu kita, seberapa kita ingin mendapatkannya, tanpa harus mengorbankan lupa dan lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat itu, maka ketentuan akhir itulah yang merupakan takdir kepada diri kita. Tidak berbuat juga takdir, berbuat juga adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita inginkan, kata saya, di mana peran kita terhadap takdir itu? Moga-moga peran kita dalam kebaikan, di sisi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perhatikanlah dirimu. Waqatisa an sababi azzazka. Boleh jadi kelemahan itu terjadi pada dirimu. Minggu kemarin ini masih, itulah yang menghalangi ansaddadika alallahi ta'ala, sehingga menjadi penghalang engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ittikaluka ala haulika wa quwwatika. Kesalahan yang besar itu terjadi pada dirimu itu ialah ketika engkau tanpa engkau sadari merasa memiliki daya paksa dalam hidup ini, memiliki kekuatan dalam hidup ini. Itulah diri kamu selalu merasa bisa, merasa mampu, seolah-olah Allah engkau tinggalkan ketika itu. Maka teruslah berharap sebagai pondasimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijabuka bi ilmika wa syirkika iyyaka bi nafsika wa khalqihi. Engkau kadang kagum, kata Syekh, kagum dengan ilmumu, merasa engkau punya pengalaman sekolah SD, SMP, SMA, kamu bawa ijazah kamu merasa lulusan terbaik, lalu kamu merasa kagum, merasa timbullah di hati kamu bahwa kamu akan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Hati-hati, itu juga satu kesalahan. Padahal pengetahuan yang kamu miliki itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sesekali itu sudah hilang pada diri kamu, sebentar saja hilang. Ada seorang pintar, jenius, hanya sekali ketukan saja kepintaran itu bisa hilang pada diri seseorang. Tiba-tiba dia berjalan mungkin ke supermarket atau ke pasar, ditabrak oleh kendaraan, terbenturlah kepalanya di sebuah dinding batu atau di jalanan. Kemudian setelah itu hilanglah perasaannya, hilanglah pikirannya. Mungkin setengah saraf terjadi, setengah gila terjadi. Bermanfaatkah ilmu yang dipelajarinya? Tidak ada sama sekali. Apakah engkau seperti itu juga, masih menyombongkan diri, padahal Allah sudah memberikan taswir, gambaran dalam kehidupan ini? Ada orang-orang yang terkena musibah dan bencana yang menjadikan dia tidak mampu berdaya apa-apa lagi. Ada orang yang kuat tubuhnya, tiba-tiba dia jatuh di satu tempat, pinggangnya menjadi cacat, sehingga dia jangankan untuk berdiri, duduk saja dia sulit. Akhirnya dia hanya berebah saja.
atau sekedar darahnya yang terus naik sehingga dia kena penyakit stroke yang mengakibatkan tangannya tidak berguna, maka adakah lagi keahlian dia ketika tangan dan kakinya tidak bisa bergerak, berpikir pun dia sulit? Maka ini adalah sebuah gambaran dalam kehidupan, kata Syekh. Mengapa engkau masih juga terlalu mengagumi keahlian dan kemampuan dirimu? Wasyirkika, sesungguhnya ketika itu engkau bagaikan berbuat syirik. Engkau menggabungkan dua keadaan antara Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, dengan dirimu juga yang mengakui alim pada dirimu. Ini terjadi kesirikan sesungguhnya, yaitu kesirikan pada batin, dualisme kejiwaan, di mana engkau saat itu tidak mengakui kealiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita tidak memiliki apa-apa, yang memiliki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka binafsika wa khalqihi, kepadamu, pada dirimu pun, bahkan dirimu pun sesungguhnya bukanlah milik dirimu, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala makhluk yang lain dalam kehidupan ini. Hari ini engkau mati, dunia tetap berjalan, sekalipun engkau seorang yang sangat besar di dunia ini, bagaikan seperti presiden atau seorang raja, seolah-olah engkau genggam kehidupan ini. Andaikan engkau mati pada hari itu, dunia tetap berjalan sebagaimana ketentuan Allah, seperti apa adanya. Para petani tetaplah dia bertani, para pedagang tetaplah berdagang. Apa sih kelebihan? Kamu tidak ada apa-apa pada diri ini. Fasaddaka an babihi, itulah menjadi penghalangmu untuk membuka hijabmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajaluka an ta'atihi wa khidmatihi, demikian itulah memakin menjadikan engkau jauh daripada ketaatan kepada Allah dan khidmatmu kepada Allah. Mungkin kamu masih mengerjakan sholat di hadapan Allah, tapi sholat itu engkau kerjakan hanya johir saja. Di hatimu sendiri tidak ada rasa ketaatan kepada Allah. Mungkin kamu sering berwudu dan bertaharah, tapi hatimu tidak pernah mengakui kesalahan-kesalahanmu di hadapan Allah. Sungguh engkau hanya mengerjakan sesuatu yang johir saja, sesuatu rangkaian demi rangkaian, ibarat sebuah sangkar dan ada burung. Engkau hanya memperhatikan sangkar, bukan memperhatikan isi daripada sangkar itu. Ibarat sebuah lemari besi, engkau hanya memperhatikan lemari saja tanpa memperhatikan isi daripada lemari itu. Manakah ketaatanmu? Manakah khidmatmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau kita sudah sholat tapi hati kita masih mengagumi diri kita, merasa hebat, merasa mampu, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih alim dari orang lain, merasa mampu melakukan A, B, C, berarti kita sebenarnya pada pandangan isi kita nol, tidak ada nilainya. Berarti kita hanya bagaikan seperti sangkar burung, burungnya kita tidak perhatikan, sangkarnya saja kita perhatikan. Subhanallah, na'udzubillah, menjalik seperti itu. Jangan sampai kita seperti demikian. Wa qata'a anka madada taufiqihi, maka ketika itu sudah engkau terlepas daripada hidayah Allah pada dirimu sebenarnya. Hati-hati, apapun juga, mentang-mentang kita tiap hari jualan pentol misalnya, atau jualan makanan, kita biasanya kalau jual makanan memastikan hari ini laku sesuai kebiasaan, satu termos habis nasi. Iyalah, ya memang kita jalani beberapa waktu seperti itu, satu termos habis, satu termos itu satu apa, Bib? Nah, termos besar misalnya habis nasi, betul, kita jualan tiap hari seperti itu, atau dua termos misalnya. Atau kalau nasi bungkus biasanya habis berapa bungkus? 500 bungkus sehari, dibikinlah 500 bungkus tiap hari karena sudah kebiasaan. 500 bungkus habis satu hari, kita bikin terus.
Tiba-tiba hari itu entah kenapa tidak laku. Mungkin hanya laku 100 bungkus saja, 400 bungkus gosong. Nah, karena PPKM. Ada apa ya? Ternyata perhitunganmu salah. Kamu lupa yang menentukan 500 bungkus itu sehingga laku bukanlah kehebatan dirimu membuat nasi bungkus, bukanlah nasi kuningmu itu yang hebat karena berselera orang memakannya. Semata-mata itu adalah mimfad lillah, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah memeliharamu, memberimu kekayaan, memberimu kemampuan, tapi sementara kamu tidak mengakui keadaan itu dalam detik-detik waktu hidupmu. Bukan soal sekali kita mengakui itu seharusnya di hadapan Allah, tapi setiap detik, setiap saat dalam kehidupan. Karena itu Rasulullah mengatakan, amal yang sedikit tapi kalau dikerjakan dawam, itulah yang lebih utama. Maksudnya dawam, berterus-terusanlah kita akui keberadaan itu. Setiap kita membungkus nasi, setiap kita menyiapkan nasi, kita sadari dalam suhud pandangan kita, semua ini tidak lain adalah anugerah Allah. Ketika ada orang datang mengunjungi tempat makan kita, kita lihat, kita suhutilah, ini rahmat Allah, ini adalah fadlun minal Allah. Dia datang semata-mata juga karena fadlun minallah. Melihat tanaman yang indah, melihat kebun kita, tumbuhnya tanaman kita, pisang yang berjibun, melihat mangga yang indah, mungkin rambutan ada berbuah subur di waktu panen, sawah kita indah sekali terlihat. Ingat, suhudlah. Semua itu semata-mata bukan kehebatan kita, kemampuan kita, bahkan kebiasaan kita, tapi semata-mata fadlun minallah. Seperti ucapan Khaidir alaihi salam dalam hadis, bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min nikmatin faminallah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi Nabi Khaidir dulu beliau bismillahirrahmanirrahim Allah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah lagi Bibai. Masya Allah, Masya Allah, dengan kehendak Allah lah semua ini terjadi. Iyalah, kebun-kebun pian rindang, gaji yang pian dapatkan per bulan, hari-hari jualan pian, Masya Allah, semata-mata kehendak Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat di dunia ini yang kau lihat itu, melainkan semuanya itu dari Allah. Pandangan inilah yang utama. Pandangan, bukan sekedar ucapanmu. Kalau ucapanmu paling-paling kamu hanya sekali mengucapkan alhamdulillah, setelah itu engkau lupakan Allah. Pandangan inilah yang penting. Ujung jaupul iman, itu ujung daripada iman, akar daripada iman, dan puncak daripada iman itu adalah suhud ilallah, musyahadah kepada Allah, menyadari penyaksian diri terus menerus tiap detik dan tiap saat, tanpa huruf, tanpa suara, bahkan semata-mata minallah. Makanya ketika ditanya Syekh Abu Hasan As-Sajili, apa amalan pian? Syekh Abu Hasan As-Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah, kata beliau, wabillahi wa minallahi wabillahi. Itu aja amalan sidin. Wa minallah wabillahi. Wa minallah wabillahi. Minallah itu dari Allah, wabillahi itu dengan Allah. Itu aja amalan sidin. Ya kan? Nah, Masya Allah, Subhanallah. Ringkas sekali amalan sidin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.